Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan taufik kepada kita untuk bisa melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Tajridul Ittiba karya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili rahimahullahu hafidhahullah ta'ala. Masih dalam pasal yang pertama ya, tentang tingkatan amal berdasarkan jenisnya. Qala mu'allif hafidhahullah, tsumma ya'ti ba'dal wajibati nawafilul ibadat. Kemudian datang setelah kewajiban adalah ibadah-ibadah nafilah. Afdaluha talabul ilmi nafil, yang paling utama adalah menuntut ilmu yang sunnah, bukan yang wajib ya. Bedanya ilmu yang sunnah dengan ilmu yang wajib apa? Kalau yang sunnah itu adalah yang tidak wajib diamalkan. Ilmu yang wajib diamalkan itulah ilmu yang wajib dipelajari. Ilmu tentang amalan yang wajib dilakukan itu maksudnya. Setiap ilmu harus diamalkan memang, cuma maksudnya ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu tentang amalan yang wajib dilakukan. Fahadil a'mal, kemudian jihad dan kemudian dzikir. Fahadil a'mal as-salasa, maka amal-amal yang tiga ini afdalul a'mali ba'dal faraid, dialah amal yang paling afdal setelah faraid. Qad jaa'a fi kulli wahidin minha minan nususi wa kalamu ahli ilmi ma dhahiruhu annahu afdalul a'mali ba'dal wajibati. Dan telah datang masing-masing dari tiga macam amal ini dalil-dalil dan perkataan para ahli ilmu yang zahirnya bahwasanya dia memang amal yang paling utama setelah yang wajib, setelah kewajiban-kewajiban. Famimma jaa'a fi tafdilil ilm qaulu ta'ala, di antara dalil yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu adalah firman Allah Ta'ala, Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Kemudian dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala dzikra li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan, disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua orang, salah satunya abidun dan yang satunya alimun. Abid ahli ibadah, alim ahli ilmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan orang yang ahli ibadah adalah seperti perbandingan antara keutamaanku dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Betapa jauhnya ya. Betapa mulianya ahli ilmu. Disejajarkan keutamanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ahli ibadahnya itu sejajar dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Ya, betapa ruginya orang yang ahli ibadah tapi enggak ahli ilmu. Dan betapa beruntungnya orang yang memiliki ilmu, ahli ilmu. Dia seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama ahli ilmu itu pewaris para nabi. Kedudukan yang tertinggi setelah kenabian adalah ilmu, keilmuan. Orang yang memiliki ilmu dia kedudukannya di bawah para nabi. Kemudian dalam hadis Abi Darda radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakibi. Al-hadis. Keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding dengan seluruh bintang-bintang.
bulan dibanding bintang-bintang. Apa kelebihannya? Banyak. Yang pertama, ya, bulan itu lebih terang daripada bintang. Yang kedua, bulan lebih besar daripada bintang secara yang kita lihat. Kemudian yang ketiga, bulan bisa menerangi bumi walaupun sendirian. Bintang rame-rame nggak bisa menerangi bumi. Kemudian bulan cuma satu-satunya di angkasa. Bintang banyak sekali. Lebih dari 1 miliar. Ya. Itu menunjukkan betapa langkanya ahli ilmu, tapi betapa mulianya terang dan bisa menerangi yang lain. Terang dan bisa menerangi yang lain. Sedangkan bintang banyak. Ahli ibadah banyak. Tapi nggak bisa menerangi yang lain. Dia pun redup, kelap-kelip bintang di langit. Ya. Bintang kecil di langit yang biru. Langit yang hitam. Kecil. Jadi ahli ibadah itu kecil. Itu ahli ibadah apalagi bukan ahli ibadah. Bukan ahli ilmu, bukan ahli ibadah. Seperti apa perumpamannya? Kalau ahli ibadah aja seperti bintang kecil di langit yang biru. Lah enggak ahli ibadah seperti apa? Kunang-kunang. Lumayan masih menyala ya kan. Enggak pernah ibadah sama sekali. Ya enggak ada cahaya. Insyaallah. Itulah ya. Betapa mulianya ahli ilmu. Makanya jangan malas untuk belajar. Dan jangan merasa bahwasanya saya enggak mungkin jadi ahli ilmu gitu. Jangan menutupi diri. Jangan putus asa. Jangan merasa itu milik orang lain saja. Jangan. Semua kita punya hak yang sama. Yang penting ada usaha keras, niat yang tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Dan Allah melihat keikhlasan masing-masing kita. Hasil dari setiap usaha kita itu dipengaruhi oleh keikhlasan. Siapa yang keikhlasannya besar, maka hasilnya besar. Siapa yang kecil keikhlasannya, kecil pula hasilnya. Dan orang dengan kejujuran niat akan meraih apa yang diraih oleh orang yang mengamalkan. Yang meraih. Jadi orang yang niat, sudah jujur niat, kemudian berusaha mati-matian dia untuk mencapainya, ternyata tidak tercapai. Tapi karena kejujuran niatnya, dia pun meraih pahala sebagaimana orang yang telah meraihnya. Itulah kehebatan niat. Ulama menyimpulkan, an-niyatu a'dhamu minal amal. Niat itu lebih agung daripada amal. Ya, apalagi usaha kita dalam belajar menghasilkan ilmu sedikit atau banyak, maka itu tetap lebih baik daripada tidak sama sekali. Belajar saja. Makin banyak makin bagus. Makin banyak ilmu yang kita peroleh makin bagus. Ya, selama kita berusaha untuk mengamalkannya. Jadi perbandingan yang seperti ini tidak sebanding. Apalagi dengan hadis yang sebelumnya, seperti Nabi dibanding yang paling rendah dari kalian. Masya Allah. Ahli ibadah itu paling rendah di antara sahabat gitu. Kemudian ahli ilmu seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat jauh. Jadi ini motivasi untuk kita sekalian untuk lebih semangat lagi dalam belajar. Mudah-mudahan bisa meraih ilmu yang banyak. Ya, itu orang belajar yang menghasilkan ilmu, keutamanya seperti itu. Sedangkan orang yang berusaha belajar, hadir di majelis ilmu, kemudian nggak dapat kecuali ampunan, itu juga sudah cukup. Ya. Di antara orang yang hadir di majelis ilmu, ada yang bisa dapat mungkin 90% ilmu yang disampaikan. Ada yang cuma 70, ada yang cuma 50, ada yang cuma 30, ada yang cuma 10, ada yang cuma 1%.
Bahkan ada yang nggak paham sama sekali. Ya. Terus apa faedahnya? Faedahnya diampuni oleh Allah. Kumu maghfuran lakum. Berdiri kalian diampuni. Orang-orang yang duduk di majelis ilmu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimintakan ampun oleh para malaikat dan seterusnya, keutamaan yang sangat banyak. Seandainya nggak dapat apa-apa kecuali ampunan Allah, itu sudah sangat besar, sangat mulia. Ya, sangat mulia. Maka jangan kemudian meremehkan majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu. Ada juga seorang bertanya kepada saya, Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh, bagaimana nasihat antum terhadap penuntut ilmu yang bertahun-tahun dia belajar tapi tidak menghasilkan apa-apa. Bertahun-tahun dia belajar tapi tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian saya menjawab, "Kaif? Ayasul ala syai'." Bagaimana mungkin enggak mendapat apa-apa? Bagaimana tidak mendapat apa-apa? Kalau dia ikhlas dalam menuntut ilmu, maka mendapatkan surga. Bagaimana enggak mendapat apa-apa? Kalau dia ikhlas dalam menuntut ilmu, surga jaminannya. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menuntut ilmu? Ya. Siapa yang menempuh suatu jalan atau cara untuk mendapatkan ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan paling mudah menuju surga itu ilmu. Dan jalan paling sulit menuju surga itu kebodohan. Kebodohan jalan paling mudah menuju neraka. Kebanyakan penduduk neraka adalah orang-orang yang bodoh, yang jahil. Ya. Kemudian kata Syekh, kalau maksud penanya bertahun-tahun belajar tapi nggak dapat maklumat yang banyak gitu, nggak jadi ulama, nggak jadi penuntut ilmu yang mutamakin, nggak menjadi orang yang mengumpulkan Al-Quran dan As-Sunnah, ya bisa jadi. Tapi kembali tadi, asal dia ikhlas, insya Allah dapat surga. Dan orang tidak dituntut semuanya menjadi ulama. Orang tidak dituntut semuanya menjadi ustadz. Karena itu sesuatu yang tidak mungkin. Kemampuan manusia juga bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Jadi jangan putus asa. Yang penting tetaplah istiqomah menuntut ilmu. Karena dalam menuntut ilmu pasti ada kebaikan. Pasti ada kebaikan. Kalau tidak ada kebaikan kecuali ampunan dosa-dosa, maka itu sudah sangat luar biasa. Orang yang diampuni dosanya kemudian mati, sudah diampuni semua dosanya, maka tidak akan mampir ke neraka. Kalau diampuni semua. Ya. Jadi apa sih yang kita cari di dunia ini kalau bukan ampunan? Makanya ya, motivasi ibadah diantara diampuni dosa-dosa. Sholat 5 waktu, Jumat kepada Jumat, Ramadan kepada Ramadan, menggugurkan dosa-dosa diantara keduanya. Jadi memang ibadah pun tujuannya agar dosa-dosa kita diampuni. Dengan rajinnya ibadah kita, semoga kita mati tidak membawa dosa-dosa. Nah itulah ya. Makanya menuntut ilmu juga diantara penghapus dosa-dosa. Kemudian dari Ibnu Abbas, lewat. Wa amma ma jaa anis salaf. Adapun apa yang datang dari salaf tentang keutamaan ilmu dibanding ibadah dan dibanding dengan seluruh amal-amal kebaikan setelah yang wajib, setelah kewajiban. Di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Keduanya berkata, "Babun minal ilmi tata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi raq'atin tatawwu'." Satu bab dari ilmu yang kamu pelajari lebih kami cintai daripada 1000 rakaat sunnah. Ya, ingat itu perkataan ulama besar Abu Hurairah. Siapa yang enggak tahu Abu Hurairah?
menghafal hadis atau periwayat hadis terbanyak dari kalangan sahabat. Lebih dari 5.000 hadis beliau riwayatkan. Ahli ilmu. Budar juga mengatakan apa? Satu bab saja dari ilmu yang kamu pelajari itu lebih baik daripada, lebih kami cintai, ya karena lebih baik. Lebih kami cintai daripada 1000 rakaat sunnah. Coba bandingkan. Satu bab kira-kira butuh waktu berapa lama untuk memahami satu bab? Ya tergantung bab apa gitu. Tapi kalau kita ambil rata-rata, waktu satu malam, semalam suntuk memahami satu bab, insya Allah cukup. Bahkan enggak sampai semalam suntuk. Satu bab. Singkat insya Allah. Sedangkan 1000 rakaat, siapa yang pernah sholat 1000 rakaat? Sekaligus. Sekali melaksanakan 1000 rakaat. Rata-rata belum pernah. Dan kayaknya nggak akan pernah gitu. Terlalu banyak gitu. Capeknya kayak apa kira-kira sholat 1000 rakaat itu? Capek luar biasa. Semalam kayaknya nggak cukup juga. Ya, 1000 rakaat. Kalau satu rakaat butuh waktu 1 menit, 1000 menit. 1000 menit berapa jam? Hitunglah. Hah? Kalau sehari semalam berapa menit? Berapa jam tadi? 16 jam ya? 1000 menit? 16 jam. Lebih dari semalam kan? Semalam 12 jam nggak sampai. Insya Allah itu kalau 1 menit. Dan satu rakaat rata-rata lebih dari 1 menit. Kecuali sholat yang ngebut. Ya, secapek itu tidak sebanding dengan memahami satu bab dari ilmu. Ya, makanya jangan rela hanya bercapek-capek ria sementara keutamanya tidak terlalu besar. Sedangkan ilmu capek, tapi capeknya itu hasilnya besar. Menuntut ilmu juga capek ya. Memang mungkin bukan capek ototnya, badannya nggak pegel-pegel banget gitu. Tapi otaknya capek. Menghafal misalnya, itu butuh nutrisi yang banyak. Cepat lapar orang hafal itu. Orang hafal. Hafal itu cepat lapar. Menghabiskan energi juga. Nutrisi untuk otak. Ya, intinya sama-sama capek, tapi hasilnya berbeda. Secara fisik, otot gitu, lebih capek sholat dibanding menuntut ilmu insya Allah. Tapi ternyata hasilnya sangat jauh. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga mengatakan, tadzakurul ilmi ba'da lailatin ahabbu ilayya min ihya'iha. Mengingat ilmu atau mengulang ilmu, mempelajari ilmu di sebagian malam, bukan seluruh malam, lebih aku cintai daripada menghidupkan malam semuanya untuk sholat. Jadi istilah ihya'ul lail, menghidupkan malam itu apa? Sholat. Semalam suntuk sholat. Dengan sebagian malam untuk belajar. Itu lebih dicintai belajar daripada semalam suntuk sholat. Ini semuanya perkataan ulama besar. Ibnu Abbas habrul ummah. Ya. Ulamanya umat ini. Fakihnya sahabat. Ahli tafsirnya sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Mutarrif ibn Syikhir rahimahullah ta'ala mengatakan, tabi'in sekarang, fadlul ilmi khairun min fadlil amali. Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan amal. Wa khairu dinikumul wara'. Dan sebaik-baik agama kalian adalah al-wara'. Hati-hati, wara'. Wara' itu mewaspadai yang subuhat, yang samar-samar, yang makruh, dihindari. Itu namanya wara'. Di atas takwa. Kalau takwa menghindari yang haram. Sedangkan
Warok makruh pun dihindari. Yang haram jelas sudah semua haram ditinggalkan baru bisa makruh, baru bisa warok. Kalau orang tidak meninggalkan yang haram ya jangan harap menjadi orang warok. Kemudian yang samar-samar juga dihindari. Itu warok. Yang lebih tinggi lagi zahid, orang yang zuhud. Itu meninggalkan perkara yang enggak ada manfaatnya. Walaupun tidak berbahaya tapi enggak ada manfaatnya, maka ditinggalkan. Ini lebih tinggi. Berat ya. Sangat langka orang bisa mencapai derajat zuhud. Jadi hidupnya semuanya efektif, hidupnya semuanya bermanfaat. Dunia dan akhirat. Itu namanya orang zuhud. Buru-buru maksiat, buang-buang waktu aja enggak. Itu orang yang zuhud. Hati-hati dalam mencari nafkah juga zuhud, tinggalkan yang enggak bermanfaat, apalagi berbahaya. Yang enggak bermanfaat aja ditinggalkan, apalagi yang samar-samar. Zuhud. Jadi sebaik-baik agama kalian adalah waro'. Ini pernyataan Mutarrif. Kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, Al-alim khairun minaz zahid. Orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang zuhud. Masya Allah. Baru kita bilang tadi. Mencapai derajat zuhud sangat berat, sangat langka. Ternyata kata Hasan Al-Basri apa? Orang yang berilmu lebih bagus daripada orang yang zuhud. Masya Allah. Zuhud udah beratnya begitu. Keutamanya jelas luar biasa itu orang zuhud. Ternyata orang yang berilmu lebih tinggi lagi daripada orang zuhud. Pertama orang bertakwa. Di atasnya orang yang warok. Di atasnya lagi orang yang zuhud. Di atasnya lagi orang yang berilmu. Itu siddiqin. Derajat siddiqin. Setingkat di bawah Nabi. Itulah para ulama. Ahli ilmu. Ya, pentingnya kita mempelajari ilmu agar bisa meraih derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik daripada orang yang zuhud di dunia, al-mujtahid fil ibadah, yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Maksudnya apa? Zuhud tapi tidak berilmu. Ahli ibadah tapi kurang berilmu. Jelas orang yang berilmu lebih tinggi. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, "Ma min amalin afdalu min talabil ilmi idza sahhat an-niyatu." Tidak ada satu amal pun yang lebih afdal, lebih utama daripada ilmu, daripada menuntut ilmu jika benar niatnya. Mirip juga perkataan Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu. Al-ilmu la yu'adiluhu syai'. Ilmu itu tidak sebanding dengan apapun. Idza sahhat niyatu. Kalau benar niatnya. Imam Ahmad itu mengatakan begitu. Kemudian ditanya, bagaimana benarnya niat? Kata beliau, an yarfa'al jahl an nafsihi wa an ghairihi. Berniat mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Nah, itulah kehebatan ilmu. Benar niat mempengaruhi hasil sebuah amal. Saya katakan tadi, orang semakin ikhlas semakin besar pahalanya. Semakin luas manfaatnya, semakin luas pula pahalanya. Walaupun baru sekedar niat. Ya, orang yang belajar di sini duduk niatnya beda-beda. Ada yang datang niatnya untuk diri sendiri saja. Jomblo soalnya. Ada yang datang niatnya apa? Untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri, istri dan anak-anak, atau istri saja karena belum punya anak. Yang ketiga, istri dan anak-anak. Yang keempat, istri, anak-anak, keluarga, paman, bibi, bapak, ibu dan sebagainya. Yang berikutnya untuk masyarakat satu kampung, yang berikutnya dan seterusnya. Itu baru niat, walaupun belum dipraktekkan, tapi dalam rencana itu, niat itu rencana. Sudah dipikir, saya kalau paham akan saya sampaikan kepada keluarga. Akan saya sampaikan di negara saya. Sini luar negeri gitu. Itu sudah dapat pahala satu negara. Ya. Itu untungnya orang belajar di luar negeri gitu. Alhamdulillah saya ke Yaman.
Ketika di Yaman, ya saya berniat begitu. Mudah-mudahan nanti saya pulang bisa mengajar orang Indonesia. Alhamdulillah antum orang Indonesia. Itu niat saya udah orang Indonesia, 200 juta waktu itu. Ketika tahu ternyata niat itu berpengaruh, ya sudah saya niat aja kan. Niat aja, masalah tercapai atau tidak, itu urusan Allah. Penting saya sudah niat. Niat itu mudah. Dan insya Allah kalau memang jujur niatnya, pahalanya dapat. Sudah dapat pahalanya walaupun belum melakukan. Walaupun belum melakukan. Nah itu kehebatan niat. Makanya hadir di sini sama amalannya, persis sama. Ya, duduk, sama tinggi, sama rendah, sama. Ya. Kemudian capeknya juga sama. Ya. Diemnya sama. Mungkin ada mencatat juga sama. Yang ngantuk juga sama. Tapi niat membedakan. Ya. Niat beda-beda. Dengan amal yang sama persis, dengan niat yang berbeda-beda, maka hasilnya sangat berbeda. Sesuai dengan niat masing-masing. Nah itulah kehebatan ilmu diantaranya. Kenapa? Karena ilmu itu adalah diantara amal yang berdampak sosial. Kalau sholat, dampaknya pribadi saja. Sedangkan ilmu, pribadi dan orang lain. Itu juga Imam Ahmad ditanya. Imam, mana yang lebih engkau sukai? Seorang itu sholat semalam suntuk atau mempelajari suatu ilmu? Kata beliau, kalau kamu sholat semalam suntuk, manfaatnya hanya untuk dirimu sendiri. Tapi kalau kamu mempelajari satu masalah ilmu, manfaatnya untuk dirimu dan orang lain. Berarti lebih besar yang ilmu. Manfaat semakin besar pula pahalanya. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi itulah hemat. Orang yang punya ilmu itu ibadahnya hemat. Maksudnya hemat waktu, hemat tenaga. Kalau sudah punya ilmu, tapi hasilnya melimpah ruah, kerja nggak terlalu capek, tapi hasilnya berlimpah, itulah ilmu. Seperti kalau orang bisnis tuh MLM yang sudah tingkat upline paling tinggi, sudah bawahannya udah berapa tingkatan, itu tinggal ongkang-ongkang kaki, sudah hasilnya paling besar. Hasilnya paling besar dalam 1 menit 100 juta. Hitungannya menit. Gimana itu? Ya itulah orang yang memiliki ilmu. Kalau urusan dunia saja sudah menggiurkan, apalagi urusan akhirat. Dunia itu sebesar apapun dari dunia, itu pahala terkecil di akhirat. Kenapa? Karena sehebat apapun dunia itu fana, hina. Dunia ini hina seperti bangkai, lebih keji dari bangkai bahkan di sisi Allah. Sedangkan surga mulia. Surga abadi selama-lamanya. Jadi tidak bisa dibandingkan pahala akhirat dengan kenikmatan sebesar apapun di dunia. Makanya jangan hanya ngotot untuk mendapatkan dunia tapi tidak ada semangat untuk mendapatkan akhirat. Itu bentuk kelemahan iman. Kemudian Qatadah rahimahullahu taala mengatakan, babun minal ilmi yahfadhuhu. Satu bab dari ilmu yang dihafal oleh seorang ar-rajulu li salahi nafsihi, untuk memperbaiki diri, wa salahi man ba'dahu, dan untuk memperbaiki orang yang setelahnya, bisa istrinya, anaknya, pokoknya setelah dia sampaikan ke siapa? Afdalu min ibadati haulin, lebih utama daripada ibadah selama 1 tahun. Insyaallah. Ini karena memang hebatnya ilmu. Satu bab ilmu dipelajari untuk manfaat diri dan orang yang setelahnya, lebih utama daripada setahun ibadah doang. Setahun ibadah. Jadi ahli ibadah itu memang gak ada apa-apanya. Seperti bintang-bintang itu walaupun banyak gak bisa menerangi bumi. Ya kan? Bulan 1 saja terang bumi. Kita bisa jalan di kegelapan dengan adanya bulan.
Tapi kalau cuma bintang doang nggak bisa. Gelap. Kemudian Az-Zuhri rahimahullah taala mengatakan, ini barisan para tabi'in. Ma ubidallahu bimithlil fikhi. Allah tidak diibadahi dengan sesuatu yang semisal fikih, pemahaman, ilmu. Jadi Allah itu tidak diibadahi dengan sesuatu yang sebanding dengan ilmu. Artinya ilmu itu yang paling hebat. Ilmu itu tingkatan yang paling top untuk meraih ridha Allah. Untuk ibadah yang paling Allah cintai itu ilmu. Jadi orang menuntut ilmu itu sudah beribadah sebenarnya. Walaupun hasil dari ilmu juga harus diamalkan. Tapi ketika dia belajar itu sudah beribadah. Bahkan Syekhul Islam mengatakan apa? Al-ilmu sholatul qalbi. Ilmu itu sholatnya hati. Dengan ilmu yang ada di hati, dengan hafalan, maklumat, pengetahuan, yang ketika dia mau melakukan sesuatu, dia ingatkan oleh hatinya, diingatkan, ini enggak boleh, ini bagus, ini utama, ini kurang utama. Berbicara hatinya. Itu seakan-akan hatinya selalu beribadah. Itulah sholatnya hati. Tapi orang yang gak punya ilmu, sudah penuh kelalaian. Hatinya penuh dengan kelalaian. Amalannya ngawur sembarangan. Sesuai dengan selera alias nafsu. Selera itu nafsu. Selera makan kan nafsu makan. Jadi hawa nafsu yang membimbing. Orang yang tidak dibekali ilmu dalam hatinya, sehingga tidak menggunakan akalnya, maka yang menguasai dirinya hawa nafsu. Itu otomatis, ya. Walaupun mungkin orang bilang itu orang bijak, tapi kalau bukan ilmu syar'i, itu hawa nafsu hakikatnya. Makanya orang yang secerdas apapun, yang sebijak apapun, tapi bukan berlandaskan ilmu syar'i, bukan ilmu agama, cuma kebijakan-kebijakan moral, akal manusia, itu hasilnya tidak ada nanti. Ya, kalau ditinjau secara syar'i ternyata bid'ah semua. Itu ketika apa? Sebuah moral, etika yang tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemungkinannya nanti malah bid'ah. Jadi makanya ilmu itu sangat membedakan. Kemudian Waqi' Ibnul Jarrah rahimahullahu ta'ala. Ini gurunya salah satu guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Waqi' Ibnul Jarrah ini ahli hadis tapi gemuk. Kenapa saya bilang tapi? Karena umumnya, lumrahnya, wajarnya ahli hadis itu kurus. Kenapa? Penuntut ilmu itu rata-rata sibuk mencari ilmu sehingga kurus. Gitu. Jadi kurus itu keistimewaan. Menunjukkan dia itu ahli ilmu. Karena sibuk dengan ilmunya sampai nggak sempat ngurusin badan. Bukan ngurusin, gemukin badan. Nggak sempat gemukin badan. Kalau orang yang ahli dunia, dikit-dikit makan. Ya. Makannya dikit-dikit tapi dikit-dikit makan. Gemuk jadinya. Karena pencinta dunia. Segala warna makanan tahu dia. Segala bentuk makanan sudah dicicipi, dicoba semua. Semua restoran dicoba. Wisata kuliner. Nah itu pecinta dunia. Jadi kalau sudah berbicara tentang makanan, ahlinya. Itu ahli dunia. Seakan-akan dia yuri untuk lomba masak-memasak. Tahu semua makanan. Adapun ahli ilmu, orang yang mencari ilmu itu enggak sempat untuk mikirin makanan aneh-aneh. Banyak cerita tentang itu ya. Ada seorang ahli hadis yang mengatakan, sungguh makanan yang paling enak adalah titik-titik, disebut sarit apa gitu. Tapi seumur hidup saya belum pernah mencicipinya seumur hidup. Kenapa? Karena makanan itu dijual bertepatan dengan tahdis, waktunya Syekh menyampaikan hadis. Jadi ketika kita mau beli,
sedang dimulai pelajaran. Jadi kita tunggu. Begitu selesai hadis, kita tengok sudah habis. Karena makanan laris. Akhirnya seumur hidup nggak pernah mencicipi. Insya Allah. Gitu kan? Ahli ilmu, cari ilmu lebih penting. Apa ada orang nyari ilmu kenyang? Ya, lapar adanya gitu. Kecuali nyari ilmu ada snack di situ, nah itu kenyang. Kalau dulu nyari ilmu ya nyari ilmu gitu. Sekarang Masya Allah nyari ilmu habis itu ada snack. Kenapa ini ada makanan? Soalnya kalau nggak ada makanan nggak ada yang datang Ustaz. Ya udah, berarti pencari ilmu dan pencari makan sekaligus. Ya makanya pencari ilmu sekarang gemuk-gemuk, ya wajar gitu. Di rumah sudah makan, di tempat ilmu makan juga, ya kan? Malah gemuk. Kalau dulu kurus-kurus, Abu Hurairah kelaparan, kurus. Seperti itu. Nah ini keanehan. Waqi' bin Jarrah gemuk. Maka dikritik oleh orang-orang. Ya kan? Kamu katanya penuntut hadis kok gemuk? Ya memang aneh. Harusnya penuntut hadis itu kurus. Penuntut hadis dibilang ada yang mengatakan gini. Tidaklah aku tahu orang yang berlari-lari kecuali orang gila atau pencari hadis. Sampai dibilang dibanding dengan orang gila coba. Kalau ada orang lari-lari, itu. Kalau nggak gila, pencari hadis. Coba sampai segitunya. Jadi mirip banget dengan orang gila. Nyari, lari gitu. Lari kenapa lari? Mengejar majelis ilmu di sana gitu. Nggak mau ketinggalan. Sampai lari-lari begitu. Ya dulu nggak ada motor, jadi lari. Segitunya ya, mereka membandingkan dengan orang gila. Kurus juga, nggak terawat badannya karena memang sibuk dengan ilmu. Nah ini Waqi' gemuk. Kemudian dikritik orang, kamu kenapa? Pencari hadis kok gemuk. Coba lihat yang lain tuh, kamu sendiri yang gemuk. Apa kata beliau? Aku gemuk tuh bukan banyak makan, tapi karena aku bahagia dengan Islam. Masya Allah. Jadi kebahagiaan mendapatkan Islam, mendapatkan ilmu, akhirnya apa? Gemuk. Dan memang begitu kan? Orang gemuk itu enggak semuanya karena banyak makan. Ada orang yang banyak makan kurus terus, cacingnya banyak. Makanya enggak baca bismillah mungkin. Enggak jadi daging. Ada juga yang sedikit makan tapi gemuk. Ya. Dan mudah-mudahan antum yang gemuk-gemuk itu karena memang bahagia dengan Islam. Jadinya gemuk. Seperti Waqi'. Beliau berkata, ma'abudallahu bi syai'in afdalu minal hadis. Allah tidak diibadahi dengan sesuatu yang lebih utama daripada hadis. Ilmu. Jadi orang mencari hadis, memahami hadis, menghafal hadis, ya, mengambil faedah fikih atau aqad i'tiqadiyah dan sebagainya, intinya memahami, berusaha mempelajari. Kemudian belajar, mengajar, memahami, mengamalkan, mendakwahkan dan seterusnya. Pokoknya berkecimpung dengan ilmu. Maka itu adalah perkara yang paling afdol dalam beribadah kepada Allah. Sebagian ahli ilmu juga mengatakan seutama-utama waktu yang digunakan oleh seorang adalah yang digunakan untuk ilmu. Jadi kalau kita punya umur dipakai untuk ilmu, itulah yang paling utama. Itu berarti umur yang paling berkah, yang paling banyak faedah, banyak manfaat, banyak pahala. Yang berkaitan dengan ilmu, baik mencarinya, menjaganya, memahaminya, menyampaikannya, mengamalkannya. Sudah, semua yang seputar ilmu. Kalau kita sibuk dengan ilmu, maka umur kita berkah. Yang paling berkah. Ya, waktu yang paling berkah ketika berkaitan dengan ilmu. Jadi kalau duduk ngobrol diskusi ilmiah, tanya jawab tentang ilmu, itu yang paling berkah. Dibanding tanya jawab tentang apa? Harga barang, tentang politik, tentang selebritis. Masya Allah. Ini obrolan yang gak ada arti. Untuk apa? Paham sama gak paham gak ada artinya. Bahkan bisa jadi memahaminya lebih berbahaya. Betapa banyak itu orang-orang kampung bergaya aneh-aneh gara-gara tontonan TV
ngelihat artis-artis kota, ya kan? Jadi berbahaya. Itu seperti itu. Ketika orang tidak disibukkan dengan ilmu, akhirnya disibukkan dengan sesuatu yang hina. Bahkan ulama mengatakan kalau Allah tidak menginginkan seorang atau tidak mencintai seorang, kalau Allah tidak mencintai seorang, maka akan disibukkan dengan urusan dunia. Wal'iyadzubillah. Tapi kalau Allah cinta kepada seorang, maka akan disibukkan dengan urusan akhirat. Urusan akhirat apa? Ilmu dan amal. Coba lihat, mana yang lebih kita sukai, kegiatan ilmu, amal, atau kegiatan yang lain? Kalau kegiatan yang lain yang lebih kita sukai, berarti kita tidak dicintai oleh Allah. Wal'iyadzubillah. Kan gitu hadisnya jelas kan? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah pahamkan agama. Berarti orang yang dipilih untuk baik, orang yang Allah cintai, itu dipahamkan agama, disibukkan dengan ilmu. Kemudian beliau juga mengatakan, Waqi', laulal hadis afdalu indi minat tasbih ma haddastu. Jika hadis tidak lebih utama menurutku dibanding dengan tasbih, niscaya aku nggak akan menyampaikan hadis. Mendingan tasbihan saja, dzikir aja terus. Nah, ini menunjukkan menyampaikan ilmu lebih utama daripada sekedar dzikir. Dzikir itu luar biasa. Orang yang lidahnya sibuk dengan dzikir akan terhindar dari banyak dosa. Karena dosa paling banyak itu melalui mulut, kemaluan, dan hati. Itu dosa paling banyak, hati dan mulut. Kalau orang bisa menjaga mulutnya dengan dzikir, terhindar dari banyak dosa. Tapi lebih besar lagi kalau mulutnya digunakan untuk menyampaikan ilmu. Tahdis, menyampaikan hadis. Itu kata Waqi'. Kalau hadis tidak lebih utama daripada tasbih, saya nggak mau mengajar. Lebih baik tasbihan saja ya. Dzikir aja terus. Kemudian Imam Asy-Syafi'i, ini muridnya, rahimahullah ta'ala, mengatakan, talabul ilmi afdalu minas salatin nafilah. Menuntut ilmu lebih utama daripada salat sunnah. Nah, ini bukan berarti menuntut ilmu enggak salat sunnah. Ya. Maksudnya salat sunnah yang tambahan, yang mutlak. Tapi kalau salat sunnah yang muqayyad, tetap dilaksanakan oleh penuntut ilmu. Apa gunanya punya ilmu enggak diamalkan? Jadi kalau salat yang mutlak maksudnya tambahan-tambahan yang sampai 100 rakaat, 300 rakaat, nah itu lebih baik untuk menuntut ilmu. Tapi kalau salat sunnah yang muqayyad, salat rawatib, salat tahiyatul masjid, salat tohur, salat duha, salat qiyamul lail, itu dilakukan oleh penuntut ilmu. Jangan kemudian beralasan dengan perkataan Syafi'i seperti ini, penuntut ilmu enggak mau salat. Kemudian Bishr ibn al-Harith berkata, la alamu ala wajhil ardi amalan afdalu min talabil ilmi. Aku tidak tahu di muka bumi ini suatu amalan yang lebih utama daripada menuntut ilmu dan hadis. Liman ittaqallaha wa hasunat niyatuh. Bagi orang yang bertakwa kepada Allah dan benar niatnya, yang bagus niatnya. Dan asar riwayat-riwayat tentang ini, tentang makna ini sangat banyak ya, dari salaf, dan ini hanya sebagian ujungnya saja. Kemudian wa mimma jaa fi tafdilil jihad. Adapun dalil-dalil tentang keutamaan jihad daripada amal yang lainnya, ya, setelah ilmu tentu ya, jihad ilmu lebih tinggi daripada jihad yang sunnah. Adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, dullani ala amalin ya'dilul jihad. Tunjukkan kepadaku amal yang sebanding dengan jihad. Kata Rasul, la ajidu, aku enggak mendapati. Kata Rasul, tastati idza kharajal mujahid an tadkhulal masjidika fatakumu wala taftur wa tasumu wala tuftir. Apakah kamu mampu kalau mujahid sudah pergi berangkat jihad,
kamu masuk masjid, kemudian sholat nggak berhenti. Dan puasa nggak berbuka. Selama mujahid itu belum balik, kamu di masjid terus. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, ya nggak ada. Nggak ada amal yang sebanding dengan jihad. Terus bingung. Berarti jihad lebih hebat daripada ilmu? Enggak juga. Ya, kalaupun jihad keutamaan seperti itu, tetap saja ilmu masih di atas. Bahkan menuntut ilmu juga bagian dari jihad. Menuntut ilmu itu jihad khusus. Kalau perang itu jihad umum. Apa maksudnya? Menuntut ilmu hanya bisa dilakukan oleh segelintir orang. Tapi kalau perang, sudah asal laki-laki punya keberanian, bisa perang. Tapi kalau menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, sedikit. Ya. Hanya sedikit orang yang mampu melakukan. Kemudian qala wa man yastati'u dzalik, dia pun mengatakan siapa yang mampu melakukan itu? Berarti enggak ada orang mampu menandingi pahala jihad. Kemudian di antara perkataan salaf dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, la safratun fi sabilillahi afdalu min 50 hajjatan. Insyaallah. Hajjatin. Benar-benar satu kali safar di jalan Allah, jihad, lebih utama daripada 50 kali berhaji. Bisa 50 kali berhaji? Enggak mungkin. Orang Indonesia enggak mungkin. Karena dijadwal kan. 50 kali berarti umurnya minimal 70. Tiap tahun haji gitu. Ya sangat berat. Itu walaupun 50 kali berhaji, tetap saja enggak sebanding dengan satu kali pergi berjihad. Menunjukkan keutamaan jihad. Nah, di sini semua maksudnya apa? Sama-sama sunnah ya. Jihadnya jihad sunnah, hajinya juga haji sunnah, bukan haji yang pertama. Haji yang pertama itu yang wajib. Kalau yang wajib, maka haji lebih utama daripada jihad. Kemudian dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, annahu qala, beliau berkata, li'anna azwa fil bahri ghazwatan ahabbu ilayya min an unfiqa qintaran mutaqabbalan fi sabilillah. Aku berangkat jihad di lautan, satu kali perang. Aku perang di lautan dalam satu kali perang, lebih aku cintai daripada aku menginfakkan kintoron. Kintoron itu harta yang melimpah ruah yang diterima di jalan Allah Ta'ala. Infak di jalan Allah ya, untuk jihad juga, membiayai perang. Jadi cuma membiayai perang, gak ikut perang. Kata Abdullah bin Amr, aku ikut perang lebih aku cintai daripada sekedar infaknya doang. Jadi yang jihad pakai jasad, pakai ruh, itu lebih mulia daripada yang jihad pakai harta. Kemudian Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, mathalul ghazi mithlul ladzi yasumud dahr. Perumpamaan orang yang berperang seperti orang yang puasa sepanjang tahun, sepanjang hari, sepanjang tahun. Wa yaqumul lail, dan salat sepanjang malam. Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu berkata, ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perang Tabuk. Fahamaltu ala Bikr fahuwa awsaku a'mali fi nafsi. Maka aku dibawa kepada Bakar, dan dia adalah amalku yang paling aku yakini pada diriku. Jadi Ya'la ini menganggap bahwasanya ikut perang Tabuk itulah amal yang paling dia andalkan. Abdullah bin Imam Ahmad berkata rahimahumullah, sami'tu abi, aku mendengar bapakku yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, su'ila an amalil birri, ditanya tentang amal kebaikan. Beliau berkata, ma min amalin afdalu minal ghazwi, tidak ada satu amal pun yang lebih utama daripada perang setelah hajjil Islam, hajjatil Islam, setelah haji yang pertama. Tsumma ribat, kemudian ribat, menjaga perbatasan negeri Islam. Fil maudi'il mukhawif atau makhuf, di tempat yang menakutkan.
Wa mimma warada fi tafdhili dzikr minan nusus. Kemudian dalil-dalil tentang keutamaan zikir. Hadis Abi Darda radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan sebaik-baik amal kalian? Lihat ya, ini sudah pernah kita sampaikan, diingat lagi. Sebaik-baik amal. Satu. Yang kedua, wa azkaha 'inda malikikum, yang paling suci menurut raja kalian, Allah. Paling suci di sisi Allah. Yang ketiga, warfa'uha fi darajatikum, yang paling tinggi di derajat kalian, nanti di surga itu derajatnya paling tinggi. Wa khairun lakum min infaqid dhahabi wal warik, lebih baik bagi kalian daripada berinfak emas perak. 4. Yang kelima, wa khairun lakum min antalqau aduwakum, lebih baik bagi kalian daripada kalian berjumpa musuh kalian kemudian kalian memenggal leher mereka atau mereka yang memenggal leher kalian, jihad. Satu amal yang lebih utama dari 5 hal ini. Yang terbaik dengan 5 keutamaan. Para sahabat mengatakan, baiklah wahai Rasulullah. Maka kata Rasul, dzikrullah, berzikir pada Allah. Itu hebatnya zikir, ya. Tapi ini juga bukan berarti yang penting zikir enggak usah jihad, bukan. Yang penting zikir enggak usah beramal yang lain, bukan, ya. Ini semua keutamaan zikir disertai dengan amalan itu. Karena sebuah keutamaan itu tidak bisa menggantikan amalan yang lain. Keutamaan itu cuma pahalanya. Adapun suatu amalan nggak bisa digantikan. Ya. Contoh misalnya, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar kan itu seperti beribadah lebih dari 83 tahun. Apakah kalau udah dapat Lailatul Qadar berikutnya sholat jadi libur? Udah 83 tahun? Enggak bisa digantikan itu. Itu keutamaan. Jadi keutamaan tidak bisa menggantikan. Bukan. Itu namanya jaza, bukan ijza. Jaza itu balasan. Ijza itu penunaian, itu hanya balasan, bukan penunaian. Jadi harus menunaikan apa yang menjadi kewajiban. Kemudian dari perkataan para salaf, Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berzikir, annahu dzukira lahu, disebutkan kepada beliau, anna Aba Sa'd ibni Munabbih ja'ala fi malihi mi'ata muharrarin, menjadikan di hartanya untuk membebaskan 100 budak. Qala ama inna mi'ata muharrarin fi mali rajulin lakatsir, adapun 100 orang dimerdekakan dalam satu harta seorang itu banyak. Itu betul-betul banyak. Ala ukhbirukum bi afdal min dzalik, maukah aku beritahu kalian yang lebih afdal daripada itu? Lebih afdal daripada membebaskan 100 budak. Imanu malzumun bil laili wan nahar, yaitu iman yang kokoh, ya, malam dan siang. Kemudian wala yazalu lisanuka radban min dzikrillah, dan terus-menerus lidahmu basah dengan berzikir kepada Allah taala. Basah di sini bukan berarti basah betulan gitu. Maksudnya senantiasa berzikir. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau anna rajulain, kalau ada 2 orang, ahaduhuma, salah satu, yahmilu 'alal jihad, dibawa pada jihad di jalan Allah, kemudian yang lainnya berzikir pada Allah, maka ini yang lebih agung dan lebih afdal pahalanya." Itu orang yang berzikir. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu qala, makanya ya dalam jihad juga dimotivasi untuk banyak-banyak berzikir agar kalian beruntung. Jadi jangan kemudian menganggap zikir lebih utama daripada jihad. Kalau gitu saya zikir aja lah, enggak jihad. Ya jelas orang yang jihad sambil berzikir lebih utama. Toh zikir enggak menghalangi jihad. Ya, jihad juga enggak terhalang untuk berzikir. Maka lakukan dua-duanya. Dan zikir itu memang ibadah yang bisa dilakukan bersama ibadah yang lain. Ya. Zikir itu ibadah yang paling gampang, bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Kemudian dari beliau juga Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lian adkura min ghadwatin," aku berzikir di waktu pagi,
sampai terbit matahari lebih aku sukai daripada aku membawa diriku untuk al jihad membawa harta yang bagus untuk jihad fisabilillah di waktu pagi sampai terbit matahari. Jadi lebih suka berzikir. Kemudian Salman radhiyallahu anhu berkata, "Lau bata rajulun yu'til kian," kalau seorang bermalam kemudian memberikan budak yang putih, wa bata akhar, sementara yang lain bermalam kemudian membaca Quran dan berzikir pada Allah, aku melihat orang yang berzikir pada Allah lebih utama membebaskan satu budak. Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, "Lau anna rajulain," seandainya ada dua orang, salah satunya di pangkuannya ada dinar-dinar yang dia berikan dan yang lainnya berzikir pada Allah, maka orang yang berzikir lebih utama. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, "Dan aku nafi qaumin," aku berada di suatu kaum yang berzikir pada Allah Ta'ala sejak sholat subuh sampai terbit matahari, lebih aku cintai daripada aku ala mutunil khail, aku berada di punggung kuda, ya, aku berjihad di jalan Allah sampai terbit matahari. Wali an aku nafi qaumin, dan aku berada di suatu kaum yang berzikir pada Allah sejak sholat asar sampai terbenam matahari, lebih aku cintai daripada aku berada di punggung kuda untuk berjihad di jalan Allah sampai terbenam matahari." Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, "Lau ana rajulaini aqbala ahaduhuma minal masyriq," kalau ada dua orang, yang satu menghadap dari timur dan yang lainnya dari barat, bersama masing-masing dari keduanya emas dan tidak meletakkan darinya sedikit pun kecuali dalam kebenaran, sementara yang lain wal akhar yadhkurullah, sementara yang lain berzikir pada Allah Ta'ala sampai keduanya berjumpa di tengah jalan, maka orang yang berzikir pada Allah lebih utama. Dan asar riwayat tentang hal ini sangat banyak dari salaf, dari sahabat dan tabi'in. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan, wa kadzalika qala Salman Al-Farisi, ya, Salman Al-Farisi mengatakan, dan juga yang lainnya dari para sahabat dan tabi'in, inna dzikr afdalu minas shadaqah bi'adadihi minal mal. Zikir itu lebih utama daripada sedekah sejumlahnya dari harta. Jadi kalau orang berzikir 100 kali, itu lebih utama daripada sedekah 100 apa gitu, dirham apa. Kemudian fatabayyana bihadin nukul, maka jelaslah dengan penukilan riwayat-riwayat ini bahwa amal yang paling utama setelah menunaikan yang fardu adalah amal-amal 3 ini, yaitu ilmu, jihad, dan zikir. Sebagaimana ditunjukkan hal itu oleh nas-nas dan ditetapkan oleh ahli ilmu. Adapun mufadalati baina hadil a'mal, ya, melihat keutamaan-keutamaan dari amal-amal ini, ya, membandingkannya, fa mahallun niza', maka terdapat perbedaan pendapat antara ahli ilmu terdahulu, ya, sesuai dengan pemahaman mereka terhadap nas-nas yang datang dalam hal itu. Alamat taqaddama naqlu aqwalihim mufassalah, ya, seperti yang telah berlalu perinciannya. Jadi memang sebagian mengatakan jihad lebih utama daripada ilmu. Pokoknya tiga ini sepakat, ini yang paling utama. Cuma mana yang lebih tinggi di antara 3 ini urutannya gitu, ada perbedaan pendapat. 3 ini lebih utama dari semua amal yang lain. Ya udah, perbanyak aja itu. Ya, mana yang bisa diperbanyak? Zikir. Kemudian apa? Menuntut ilmu. Jihad agak sulit, ya. Kalau nggak ada perang. Kalau ada perang juga belum tentu berangkat. Ya, itu jihad paling berat. Kemudian waladhi alaihil aktsar minhum, yang kebanyakan para ulama min taqdimil ilm, yaitu lebih mendahulukan ilmu, kemudian yang kedua adalah jihad, yang ketiga adalah zikir. Ya, dan begitulah yang ditempuh oleh para ahli tahqiq dari ahli ilmu setelahnya. Apa hukumnya bagi orang yang bacaan Al-Qur'annya masih bersalahan makhraj dan tajwid, termasuk surah Al-Fatihah? Apa hukumnya? Hukumnya wajib belajar, gitu. Mau apa lagi? Hukum orang yang tidak tahu, ya mencari tahu.
Hukumnya orang yang tidak punya ilmu yang menuntut ilmu, belajar. Hukumnya wajib untuk belajar, terus belajar sampai bisa. Sampai bisa atau mati. Ya, tidak masalah. Kalau sampai mati nggak bisa, yang penting dia terus berusaha untuk bisa. Tapi kalau udah tahu, kalau nggak tahu, tapi nggak mau tahu, nah itu yang dosa. Sudah tahu kalau nggak tahu, tapi nggak mau tahu, nggak mau belajar, itu yang dosa. Apa hukum hal-hal berikut ini? 1. Umroh bagi orang yang mampu. Wajib. Umroh pertama kali wajib. Yang kedua, ketiga, dan seterusnya sunnah. 2. Akikah bagi yang mampu. Wajib juga. 3. Kurban bagi yang mampu. Wajib juga. Ya, sebagian ulama. Ada juga ulama yang mengatakan sunnah muakkadah, ya, akikah dan kurban. Kalau umroh wajib. Umroh sama dengan haji, ya, wajib hukumnya. Kalau akikah dengan kurban mana lebih didahulukan? Wallahu a'lam, ini juga berbeda pendapat. Kalau saya lebih memilih akikah duluan. Akikah itu kan kewajiban seumur hidup. Kalau kurban kewajiban setiap tahun. Seandainya tahun ini nggak bisa kurban karena harus akikah, ya tidak masalah, masih ada tahun depan kurban. Kalau umur masih panjang. Tapi akikah ya sudah satu kali saja untuk satu anak maksudnya. Bagaimana cara agar tidak futur dalam menuntut ilmu? Bagaimana? Cari sebabnya. Kenapa futur? Kalau mau mengobati sebuah penyakit harus dikorek, didiagnosis apa sumbernya, apa sebabnya. Kalau kita nggak tahu sumbernya ya susah mengobati. Apa kira-kira yang menjadi sebab untuk futur? Mungkin karena banyak dosa, itu yang paling banyak. Dosa itu menghalangi kebaikan. Maka kalau memang sadar punya banyak dosa, mungkin dalam hal penghasilan masih campur haram, subhat gitu, tobat. Ya, perbaiki terus, berusaha memperbaiki terus. Karena kalau masih kecampur-campur yang haram itu akan menghalangi taufik, ya. Menghalangi semangat untuk belajar. Mungkin belajar ada semangat, tapi semangat untuk mengamalkan juga bisa hilang. Dan itu juga bahaya. Dosa-dosa itu menghalangi ilmu. Kemudian kalau memang itu enggak misalnya, mungkin ada faktor lain karena masih suka kegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi, lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Itu juga faktor besar. Jadi kalau berangkat dulu, lebih enak ke restoran. Ini waktunya makan malam ini. Saya ada janji sama kawan, ditraktir. Kan? Sayang banget kalau saya nggak datang. Kan? Itu masih mementingkan dunia daripada akhirat. Masalah makan kok jadi prioritas. Gitu. Manusia itu bukan ulat. Ya. Kalau ulat itu hidup untuk makan. Kalau manusia makan untuk hidup. Jangan sampai hidup untuk makan. Hidup untuk apa kita manusia? Untuk ibadah, ya kan? Ibadah yang lebih fokus. Masalah makan mah cuma ibadah juga. Makan juga cuma ibadah. Maksudnya apa? Karena Allah perintahkan kita untuk makan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu washrabu. Makan dan minum, Allah perintah. Jadi kalau Allah enggak perintah, saya enggak mau makan. Itu berarti makannya pun untuk ibadah, Masya Allah. Jadi semua karena Allah. Nah itu yang manusia yang begitu. Ya. Kalau yang nggak begitu bukan manusia. Ya. Mohon maaf, entah apalah ulat atau yang lain gitu. Jadi harus lihat kepentingannya ya, mana lebih penting. Kemudian diukur ketika kita melakukan sesuatu itu dilihat manfaatnya. Orang yang cerdas itu selalu melihat akibat. Ya. Orang yang berakal menggunakan akal itu melihat akibat dari sesuatu. Kalau saya nggak belajar, akibatnya saya bodoh. Kalau saya belajar, akibatnya saya
pinter. Kalau saya pinter, saya bisa beramal benar. Kalau amalnya benar, masuk surga. Masa untuk melogikakan begitu nggak bisa gitu? Coba. Bisa, maka diyakini betul. Nah, mungkin keyakinan, tingkat keyakinan itu yang agak susah kadang-kadang. Nah, itu juga kembali ke dosa-dosa tadi. Asal orang masih penuh dengan dosa, nggak bisa berpikir yang begitu. Jadi dia lebih dikendalikan oleh hawa nafsunya daripada akalnya. Secara akal tahu kok kalau orang berilmu nanti mudah masuk surga. Tapi hawa nafsunya terlalu menguasai sehingga tidak dilaksanakan apa keinginan akalnya. Nah, itulah pentingnya untuk bertobat. Banyak-banyak tobat, banyak istighfar. Mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk semangat belajar. Kemudian yang lebih mudah lagi tentu apa? Berdoa. Kalau sudah tahu ilmu itu penting, gimana caranya agar tidak futur? Ya sudah berdoa pada Allah, ya Allah, saya itu nggak mau futur ya Allah. Saya ingin rajin gitu. Jadi minta tolong sama Allah. Allah juga yang ngasih semangat ya. Orang yang semangat di sini untuk datang gitu, itu bukan karena hebat dia, tapi taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon saja sama Allah, Allah Maha Pemurah. Kemudian yang berikutnya, berkumpul dengan orang rajin. Ya. Kenapa ini kok futur Ustaz? Nah, kamu kumpul sama siapa? Sama pemain catur. Ya iyalah. Kumpul sama orang yang suka mancing di laut. Jangan tersinggung. Enggak. Orang yang cuma sukanya begitu, yang saya heran kadang. Saya pernah lewat di pinggir jalan itu di Jodoh itu. Pinggir jalan itu ada selokan yang airnya hitam gitu. Ada satu orang sendirian gitu. Kok tega gitu, jadi umpan nyamuk ya kan. Ikan nggak dapat tapi dia bengong di situ, masya Allah. Saya pulang isi taklim gitu, saya bilang ke istri, kok mau ya kayak gitu. Nikmatnya di mana kayak gitu. Sendirian gelap-gelap gitu, mancing, masya Allah. Selokan yang hitam. Ya begitulah. Orang lebih suka begitu mau gimana lagi gitu kan. Hobinya begitu. Makanya harus ditimbang-timbang, berusaha untuk berpikir, timbang mana yang lebih bagus, mana lebih penting, harus pakai akal. Ya. Kalau saya rajin mancing, saya dapat banyak ikan. Kalau saya rajin belajar, saya dapat banyak ilmu. Coba ilmu sama ikan mana lebih bagus? Kalau mau banyak-banyakan ikan, ayo. Saya bisa ke pasar beli ikan. Lebih banyak insya Allah. Nggak capek, nggak buang-buang waktu gitu kan. Ya, itu contoh. Kadang kurang bisa menggunakan akal kadang. Ya bukan berarti mancing nggak boleh, silakan, itu hobi juga kan. Bukan nyari ikannya, bukan nyari ikan banyak-banyak, bukan, tapi asiknya begitu-begitu gitu. Saya juga nggak tahu asiknya di mana, saya nggak tahu betul saya itu nggak ngerti asiknya mancing itu apa, nggak ngerti saya. Dulu dari kecil diajak kawan mancing nggak bisa, saya sukanya kegiatan itu yang gerak badan gitu. Ini cuma begini dong. Nggak bisa. Kalau gerak mau saya gitu. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.